Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paijal Pratama dari STI STMB Bandung. NPM saya 101203499. Saya jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah komunikasi bisnis. Ya, tentunya kalian sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya komunikasi, karena setiap hari pun kita pasti berhubungan dengan namanya itu komunikasi. Nah, apa sih komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah komunikasi verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh orang-orang di perusahaan, yang di dalam maupun di luar perusahaan. Hal ini meliputi bertukar pendapat, ide, gagasan, hingga informasi yang dilakukan secara personal maupun impersonal. Lalu ada juga komunikasi antar pribadi. Komunikasi apa itu? Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, tetapi menggunakan bahasa yang lebih sehari-hari, yang lebih fleksibel, sehingga untuk memudahkan dipahaminya jalannya komunikasi itu dari kedua belah pihak. Jadi menggunakan bahasa sehari-hari yang lebih fleksibel begitu. Seperti halnya yang sudah tadi saya sampaikan, bahwa komunikasi itu ada verbal dan juga non verbal. Apa sih komunikasi verbal dan apa itu komunikasi non verbal? Berikut adalah penjelasan lebih rinci ya. Ya, yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan pada pihak lain, baik secara tulisan maupun lisan. Contohnya untuk komunikasi verbal, membuat dan mengirim surat pengantar ke suatu perusahaan, atau kayak berdiskusi begitu antara satu dengan dua orang atau lebih, seperti itu kira-kira kalau komunikasi verbal. Kalau untuk yang non verbal, merupakan bentuk komunikasi yang dengan menggunakan gerakan-gerakan tubuh atau sering juga dibilang body language sebagai alat komunikasi. Contohnya di saat kita sedang ngobrol, kita juga pasti suka menggunakan body language kita yang tanpa kita sadari. Contohnya seperti apabila sedang berdiskusi, terus orang yang membuat diskusi itu, kita yang lagi mendengarkan, terus kita tidak setuju, kita terkadang suka menggelengkan kepala. Nah, itu bentuk komunikasi nonverbal yang artinya kita itu tidak setuju dengan pendapat orang itu, begitu contohnya ya kalau yang komunikasi nonverbal. Setelah kita mempelajari tadi apa itu komunikasi yang terdiri dari ada komunikasi verbal dan nonverbal, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perencanaan pesan-pesan bisnis. Apa sih perencanaan pesan bisnis itu? Perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusunan pesan bisnis, di mana proses itu sendiri terdiri dari kita menentukan dulu tujuan audiens kita itu siapa, lalu kita tentukan dulu ide pesan bisnisnya kita itu harus seperti apa. Setelah itu kita juga harus menentukan pesan bisnis kita itu mau disalurkan lewat apa, apakah lewat email atau lewat surat dikirim oleh jasa ekspedisi kayak kantor pos begitu. Setelah itu baru kita tulis pesan bisnisnya. Diusahakan saat menulis pesan bisnis kita itu harus menuliskan dengan sangat jelas. Maksudnya sangat jelas itu apa sih tujuan pesan bisnis kita itu? Nah, tujuan pesan bisnis kita itu harus kita tulis dengan sejelas-jelasnya di situ, sehingga nanti audiens kita yang kita tuju itu mengerti apa sih yang mau kita sampaikan itu. Begitu. Setelah itu nanti di akhir kita adakan revisi. Kenapa sih penting adanya revisi? Revisi itu penting apabila dimana nanti kita waktu penulisan pesan bisnis, apakah ada yang kurang atau ada yang lebih, ditakutkan ada yang typo atau apa, nanti bisa direvisi begitu. Ya, setelah itu tujuan perencanaan pesan bisnis juga nantinya kita harus evaluasi apakah tujuan itu sudah realistis, bakalan tepat waktu, dan apakah dapat diterima oleh nanti audiens yang kita tuju. Nah, tentu saja itu sangat penting untuk nanti evaluasi untuk selarasnya dengan tujuan berjalannya organisasi. Nah, selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya, yaitu
penulisan pesan positif, pesan negatif, dan juga pesan persuasif. Seperti apakah ketiga pesan tersebut? Mari kita lihat. Yang pertama adalah penulisan pesan positif. Strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Strategi penulisan permintaan pesan-pesan positif adalah dengan pendekatan langsung atau direct approach. Pengorganisasian pesan-pesan good news dalam dunia bisnis umumnya sama, yaitu menggunakan pola langsung dan deduktif. Keunggulannya ada 3. Yang pertama, meningkatkan pemahaman secara komprehensif atau menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan. Yang kedua, menekan pada hasil analisa yang telah Anda lakukan. Nomor 3, menghemat waktu bagi pembaca. Namun ada juga kelemahannya, yaitu ada 2. Yang pertama, orang cenderung menyampaikan sesuatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. Yang nomor 2, kesulitan mengubah cara berpikir yang cenderung to the point. Hal ini terkait pada pola pendidikan sebelumnya yang telah diajarkan. Nah, sekarang yang nomor 2, strategi pengorganisasian pesan-pesan yang bad news atau pesan negatif. Pada saat memberi tanggapan atas keluhan pelanggan, mengkomunikasikan permasalahan pesanan, atau memberitahukan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mengubah citra organisasi bisnis secara negatif. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, penyampaian bad news, yang kedua, penerimaan pesan tersebut, yang nomor 3, menjaga goodwill sebaik mungkin dengan pelanggan. Berikut ini adalah cara pengorganisasian pesan-pesan bad news, yaitu sebagai berikut. Pertama, menciptakan audience centered tone. Nada atau intonasi dalam penyampaian pesan bad news harus memiliki spesifikasi seperti berikut ini, yaitu membantu audiens mengerti bahwa bad news menggambarkan keputusan yang tegas. Membantu audiens mengerti bahwa keputusan Anda adil. Membantu audiens agar tetap memberikan goodwill pada perusahaan. Usahakan fokus pada audiens tune dalam menyampaikan pesan-pesan bad news. Memiliki perencanaan organisasional. Lalu nomor 2, memiliki perencanaan organisasional. Nah, sekarang perencanaan pesan-pesan persuasif. Tadi kan positif, negatif, sekarang yang persuasif. Penyampaian pesan-pesan persuasif dapat diterapkan untuk kepentingan internal dan eksternal organisasi, tidak seperti permintaan rutin. Pesan-pesan persuasif bertujuan untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya. Pertama, kita analisis audiens. Melalui analisis audiens secara tepat, penyampaian pesan-pesan persuasif dapat dilakukan secara efektif. Penyampaian pesan persuasif yang terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Yang nomor 2, pertimbangkan perbedaan budaya. Yang nomor 3, memilih pendekatan organisasional. Sekian pemaparan materi komunikasi bisnis dari saya, Paija Pratama, kelas 4, NPM 101203449. Semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.